Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Arin dari PPS Kejuron yang hari ini akan menjadi host untuk podcast OSI, Omah Demokrasi KPU Kota Madiun. Seperti kita ketahui bersama, pemilu serentak tahun 2024 tinggal menghitung hari dan sejumlah logistik pemilu mulai didistribusikan untuk peloncaran pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai kesiapan menyambut logistik pemilu tahun 2024 dan telah hadir bersama saya dua narasumber kita yaitu Bapak Budiono dari PPK Manguharjo. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu, semangat selalu, bahagia. Alhamdulillah. Dan yang kedua bersama kita ada Mas Imam Nawawi. Dari mana Mas? Dari PPS Tawangrejo. PPS Tawangrejo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya setelah kegiatan kemarin kita masih harus tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Nah, untuk mempercepat acara kita pada pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bincangkan mengenai masalah kesiapan baik dari tingkat PPS maupun di tingkat PPK mengenai logistik yang kita tahu pasti logistik adalah menjadi salah satu hal yang penting juga dalam mendukung pelaksanaan lancarnya pencoblosan pada pemilu serentak tahun 2024 ini pada tanggal 14 Februari mendatang. Untuk pertama saya ingin bertanya dulu dengan Mas Imam Nawawi. Siap. Baik. Ini yang pertama kalinya atau sudah pernah menjadi PPS Mas Imam? Saya baru pertama kali ini. Baru pertama kali ya, baik. Jadi mungkin ini menjadi suatu pengalaman yang pertama gitu Ya, bagi kita. pengalaman. Nah, bisa diceritakan Boten, bagaimana kesiapan dari PPS Tawangrejo untuk menyambut dari kesiapan logistik ini? Oke. Kalau dari Tawangrejo sendiri sebelumnya kan karena dari masing-masing PPS sudah pernah disupervisi dari KPU ya. Waktu itu juga sempat ditanyakan dan dari awal kita untuk lokasi gudang logistik itu kita tempatnya di tempat Sebelum pertemuan. Iya, sebelum itu di gudangnya lansia nggak salah. Cuman waktu disupervisi ternyata di situ ada kebocoran sehingga terus kita koordinasikan lagi disarankan untuk dipindah di lokasi di gedung pertemuan. Karena saya awalnya karena baru pertama pengalaman ya, karena saya mikirnya di awal untuk lokasi gudang ini nanti ini hanya tempat untuk stay terus kemudian langsung diambil, tapi kenapa kok enggak saya di awal langsung di gedung pertemuan, karena khawatirnya gedung pertemuan kan istilahnya sebagiannya ya, Iya. itu nanti dikhawatirkan juga keluar masuk terus ada pertemuan mendadak semacam itu. Terus akhirnya kemarin koordinasi juga sudah clear, kita tempatkan di gedung pertemuan yang mana ketika disupervisi oleh KPU sendiri itu juga tempatnya tidak bocor, untuk pintunya juga dirasa aman, keluarnya juga lebih luas, seperti itu. Dan itu nanti perencanaan untuk pendistribusiannya Mas, bagaimana? Apa ada istilahnya ada strategi khusus bagaimana biar cepat efisien dan tepat waktu? Seperti itu. Kalau strategi khusus mungkin belum ya sampai saat ini, belum. Tinggal nanti menunggu waktu pendistribusinya seperti apa. Kalau terkait efisiensi dan juga efektivitas ya kita masih sama, artinya mengikuti tahapan dari KPU sendiri. Ketika H-1 gitu, H-1 itu menunggu pendistribusian logistik dari KPU ke PPS, sehingga nanti ketika gudangnya tadi sudah kita siapkan sedemikian rupa dengan aman tanpa bocor dan sebagainya, ketika nanti didistribusikan ke TPS itu juga tepat waktu. Tetap koordinasi dengan PPK dan KPU. Iya. Baik, saya menginjak ke Pak Budi ini. Pak Budi kan sudah berpengalaman, sudah dari PPS. Dulu dimulai dari PPS apa langsung PPK?
dari KPPS malah. Dari KPPS. Berarti kan malah menjalani dari Sudah bawah, semuanya, dari step alhamdulillah. paling bawah ya. Nah, untuk Pak Budi sendiri selaku PPK untuk menyambut kesiapan logistik ini, apa yang dilakukan dari 9 kelurahan ya, yang ada di Kecamatan Mangunharjo? Terima kasih Mbak Erin. Kalau kita bicara logistik itu memang logistik itu rohnya pemilu. Dan kalau lihat dari schedule-nya, hari ini sudah ready semua. Tinggal istilahnya itu, kalau kami lihat schedule-nya KPU tinggal packing gitu. Tapi semuanya sudah ready semuanya. Kami di PPK Mangunharjo juga sudah checking ke lapangan bahwa semua gudang juga sudah siap semua sesuai dengan syarat-syaratnya, artinya misalnya tidak bocor, akses mudah, tapi tidak banyak dilalui orang, itu sudah. Jadi kalau gudang seperti yang dikatakan Mas Imam yang Tawang Rejo, insya Allah kalau yang Kota Madiun itu semua kelurahan itu punya gedung pertemuan. Enaknya di Kota Madiun seperti itu. Jadi kalau untuk gudang tidak ada kendala, artinya nanti untuk logistik itu insya Allah lancar-lancar saja, karena memang kondisi geografis kita juga tidak terlalu ini ya. Lalu mengenai keamanannya, keamanannya bagaimana? Kalau keamanan kemarin, kalau khususnya Kecamatan Mangun itu dari segi, karena di tiap TPS itu nanti ada 2 linmas, itu sudah tercukupi. Ada beberapa yang kurang tapi bisa ditutupi. Kemudian ya keuntungannya lagi Kota Madiun itu 3 pilarnya itu kompak gitu. Jadi antara lurah, antara Babinsa, Babin Kamtibmas itu semuanya kompak. Dan istilahnya satu kata bersinergi untuk mensukseskan pemilu. Jadi kalau insya Allah kalau segi keamanan, kalau tidak ada yang krusial istimewa lah, istilahnya force mayor atau apa, kemungkinan lancar. Kalau keamanan itu. Kemudian untuk Mas Imam lagi, seperti tadi yang kita sudah pengawasan kan di tingkat kelurahan kan ada linmas. Iya. Untuk kebutuhan di linmasnya Mas sendiri sudah mencukupi atau? Kalau kebutuhan kita sendiri kemarin itu juga kemarin kita koordinasikan dengan kelurahan juga, artinya di Tawang sendiri itu kita di Tawang sendiri itu ada 12 TPS. 12 TPS dan kebutuhan linmas per TPS itu 2. Berarti nanti 24. Nah, kemarin kalau nggak salah itu masih 18. Berarti masih ada kekurangan. Ya, masih ada kekurangan. Itu nanti bisa kita susulkan sampai juga koordinasi lebih lanjut dengan pihak kelurahan. Disusulkan dalam arti solusinya itu nanti direkrut ulang atau diambilkan dari kelurahan lain atau gimana? Oh, enggak. Kalau ada yang saya tambah kalau linmas di Kota Madiun itu cukup. Jadi nanti kemungkinan ya redistribusi bisa redistribusi. Jadi lintas kita mencari kelurahan yang terdekat. Kalau linmas bisa. Untuk itu lintas yang terdekat, dan kemarin itu sudah linmas-linmas yang sudah sepuh-sepuh juga nanti sudah ditata. Jadi insya Allah kalau linmas sepuh Kota Madiun aman. Stoknya aman. Alhamdulillah. Dan juga Mangunharjo itu tambahin, besok pada waktu hari H itu linmasnya pakai seragam baru. Itu dari Satpol PP yang mengatakan. Jadi seragamnya baru, dari sepatu sampai topis. Itu seragamnya baru. Sudah benar-benar. Insya Allah kalau sekali lagi skopnya Mangun dan Kota Madiun, linmasnya jos. Jadi untuk linmas sudah terpenuhi. Dan kemudian berarti kita tinggal menunggu
pendistribusian dari KPU ke PPS dan Logistiknya itu dari KPU ke PPS dan PPS nanti ke TPS-nya. Dan untuk kesiapannya SDM dari sekretariat dari PPS itu sendiri, Mas, untuk menghadapi ini sudah ready semua? Sudah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Artinya kita untuk kesiapan menyambut logistik itu sudah kita bahas sejak awal dari seluruh anggota PPS dan juga kita mengajak sekretariat. Ya, tadi kesiapan sudah termasuk relokasi dari gudang awal ke gedung pertemuan yang akan dijadikan gudang logistik itu juga pendistribusiannya nanti menggunakan apa gitu sudah juga koordinasi. Sudah dikoordinasikan. Kemudian Pak Budi, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin kalau distribusi saya kalau schedule-nya ya. Jadi distribusi logistik pemilu itu pusatnya adalah di asrama haji yang di KPU. Nanti H-1 itu KPU akan mendistribusikan ke PPS. Langsung ke PPS, ke kelurahan masing-masing. Kami kemarin tanya armada sudah siap. Jadi misalnya yang ke Mangu, yang ke Karto, yang ke Taman itu sudah ada schedule-nya sudah bagus. Hanya kan schedule-nya jadi dari gudang asrama haji langsung ke PPS. Biasanya PPS di kelurahan. Itu diturunkan di situ. Kemudian setelah ready di kelurahan, ya termasuk tadi di gedung pertemuan tadi sudah di pondok-pondok per TPS. Baru mungkin 1 jam kemudian diantar ke TPS. Dari PPS itu mengantar ke TPS masing-masing. Karena sesuai dengan PKPU-nya harus H-1 sudah sampai di lokasi. Jadi schedule-nya itu, kemudian H-1 hanya kerja, kemudian setelah selesai perhitungan kembali lagi ke PPS. Nah, ketika kembali ke PPS nanti tidak ke gudang, tapi karena perhitungannya nanti di kecamatan. Jadi distribusinya nanti akan dibawa ke kecamatan, nanti kita toto per kelurahan, nah, perhitungan rekapitulasinya nanti di kecamatan. Setelah di kecamatan, baru nanti ke KPU. Dalam arti setelah kita pencoblosan itu kan diantar lagi ke kelurahan ya? Iya, kelurahan. Itu nanti langsung diantarkan ke PPK atau? Bareng itu. Jadi satu kelurahan nanti istilahnya satu armada, satu tim. Dengan pengalaman tahun kemarin itu pengawalannya sama dan pengawalannya itu luar biasa itu. Truknya depan ada pengawal, belakangnya juga ada, semua babin Kamtipmas itu ikut semua. Berarti masih sama gitu untuk proses setelah pasca pencoblosan. Iya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Mas Imo? Mumpung ada Pak Budi. Ya, kalau itu hanya sebuah pengalaman aja. Yang penting kita sebagai penyelenggara punya komitmen untuk mensukseskan itu. Artinya semua pekerjaan itu akan mudah untuk dikerjakan. Sekali lagi karena logistik itu adalah rohnya pemilu, ya kita semuanya saling menjaga, saling mengingatkan, dan juga koordinasi antar lintas dengan 3 pilar, dengan KPPS, terutama kita dengan Pak RT RW, terutama yang PPS ya dengan Pak RT RW untuk bisanya bersinergi yang lebih kuat. Mungkin gitu. Artinya ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Amin. Untuk yang Mas Imam nih yang masih baru ini mungkin harus sering-sering berkoordinasi dengan linmasnya juga, berarti kan ya, komunikasi dan koordinasi dalam arti kan memang apa harus kita jaga keamanannya, harus kita jaga bagaimana caranya kita melaksanakan pemilu ini bisa berjalan lancar gitu. Seperti kita bisa juga mungkin karena masih baru, jadi harus tetap
cari informasi, meskipun terkadang dari pemilu tahun lalu ada juga yang tidak sama. Ya itu punya. Iya kan? Saya pun ketika menjelaskan ke KPPS juga sama. Iya. Ada KPPS yang mungkin Ngeyel, Pak. veteran. Ada yang ngeyel dulunya seperti itu. Nah, itu kan menjadi salah satu kendala juga bagi kita sebagai PPS. Kendala bukan saya lebih ke gimana ya? Kendala dalam arti gini Mas, terkadang mereka itu kan ngeyel tuh. Kita kan pokoknya gitu kan kita. Jadi dalam arti kita itu berusaha menerangkan sesuai dengan arahan. Tapi kan mereka yang merasa sudah pernah melakukan dan sudah berpengalaman, biar gak ngene oh, kita ini gini. Nah itu kalau di Tawangrejo bagaimana? Ya itu mungkin sempat beberapa kali terjadi ya semacam itu. Karena KPPS-nya ini terbilang veteran juga, hampir sama mungkin sama kalau ini kan naik tingkat, ini masih di KPPS itu juga sama, perbandingannya selalu dan itu orang tua pemilu kemarin ya seperti ini mas, ya seperti ini. Mungkin mereka masih beranggapan bahwa KPPS itu tupoksinya ya semacam itu, selalu setiap pemilu semacam itu. Nah, saya juga posisi baru juga di PPS, di kepemiluan dan apa ya, langsung jadi ketua gitu ya, coba memberikan penjelasan ke orang-orang yang istilahnya veteran itu sedikit demi sedikit. Saya kenalkan tentang pembaruan aturan, terus regulasi dan juga secara teknis ya Pak Min. Dan banyak pembaruan itu juga saya jelaskan secara bertahap nih Mbak. Kalau langsung itu agak sulit. Nih. Mungkin menambah, jadi seperti yang dari Mas Noel katakan, kita kuncinya nanti di koordinasi dan komunikasi. Jadi kita sering komunikasi dengan, kalau sekarang di PPS dengan KPPS-nya, kemudian nanti juga KPPS-nya mungkin dengan pada waktu hari-harinya dengan pemilih itu juga perlu komunikasi dan koordinasi. Dan kalau PPS meskipun baru kan sudah ada regulasinya, artinya kalau ada apa-apa nggih buku saktinya ini aja yang kita jadi pedoman. Artinya ya selama kita punya niat baik, ya buku saktinya tadi yang jadi pegangan kita. Kalau seperti ini menerangkan ke KPPS ya tinggal nanti komunikasi. Artinya kalau kita bisa komunikasi dengan baik dan semuanya. Baik. Perbincangan ini sebenarnya ramai, kalau diteruskan mungkin bisa sampai besok lagi. Berhubung ini waktunya juga ada aturannya, jadi ada kegiatan lain yang harus kita ikuti juga. Semakin hari semakin kesini kan waktunya, schedule-nya kan semakin padat. Kita harus bisa mengatur waktu, bisa menjaga kesehatannya juga, sehingga pada hari H nanti bisa tetap menjalankan amanah ini dengan baik dan lancar. Mungkin di akhir acara nanti saya akan, sebelum saya closing, ada statement penutup dari Pak Budi. Oh, Mas Imam dulu, monggo Mas Imam. Ya. Dari saya sebagai closing statement ya, di pemilu ini mungkin secara porsi kita hampir sama, banyak yang generasi tua atau veteran tadi yang saya sebutkan, dan juga setengahnya ini banyak juga baru-baru seperti saya, regenerasi. Nah ini berimbangnya harus regenerasi dari yang mungkin sepuh atau tua atau tidak budi, yang veteran ini bisa memberikan banyak pengalaman ke yang muda baru, dan kita juga bisa mengambil banyak ilmu, sharing ilmu pada yang tua. Cuman dalam konteks ini terkadang di lapangan itu juga menemukan kendala miskomunikasi dan juga miskoordinasi yang mungkin sesekali terjadi di lapangan itu agak menyulitkan dan tidak menemukan titik temu antara kedua generasi ini, sehingga terjadi miskomunikasi, salah paham dan lain sebagainya. Apalagi ini sudah
mendekati hari H. Hari H. Jadwal sudah padat, emosi meningkat, meningkat. itu yang terjadi malah istilahnya engkel-engkelan Iya. gitu. Semakin musuh itu kurang banyak di situ. Nah kalau dari saya yang berhubung baru, ya ini pengalaman, benar-benar pengalaman baru, Pak Budi. Seperti yang kemarin juga sudah dilaksanakan di Aston, banyak saya di tutori lah. KPPS ya. Iya, Kemarin betul. langsung praktek. Langsung ditutor sama veteran. Nah, kalau itu komunikasi saya sama semisal Pak Budi yang kemarin itu kurang baik, nah saya mungkin dibiarkan sama Pak Budi, Mas sebenarnya Dan dia kasih dewe. Iya, biarkan dia berkasih sendiri anak baru, anak muda gitu. Nah, berhubung saya komunikasi sama Pak Budi ini baik, ya terjadi kerjasama yang baik juga semacam itu. Dan harapannya nanti ke depan tidak di Tawang, tidak mungkin di Kecamatan Mangharjo atau tidak di Kejuran, tapi khususnya di Kota Madiun, keseluruhannya itu PPK Seluruh Indonesia. ya bisa PPK maupun PPS-nya itu juga harapannya juga sama, menjalin koordinasi komunikasi yang baik sehingga terjalinlah kerjasama yang baik untuk suksesi pemilu 2020. Kalau Pak Budi bagaimana? Terima kasih Mas Engkol sayang. Monggo, mari kita sukseskan pemilu itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kalau kami sebagai penyelenggara, kemudian ada dari Bawaslu sebagai pengawas, kemudian dari peserta pemilu dan pemilih untuk berkomitmen mensukseskan itu. Intinya, monggo rawuh KTPS untuk mencoblos sesuai dengan hati nurani. Hati nurani. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Maksudnya Terima jangan kasih. lupa datang. Nggih. Nggih. Baik, terima kasih telah menyertai kami di OSI Omah Demokrasi KPU Kota Madiun pada hari ini. Kami berharap pembahasan tentang kesiapan logistik pemilu tahun 2024 ini khususnya di tingkat PPS dan PPK di Kota Madiun memberikan wawasan yang berharga bagi kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri, izinkan saya berterima kasih kepada narasumber kita yang telah membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Matur suwun Pak Budi, Mas Imam Nawawi. Kita belajar bersama dan semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana logistik memainkan peran penting dalam proses demokrasi di tahun ini. Semoga pemilu di tahun 2024 ini yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, Amin. dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Baik, terima kasih. Saya tutup podcast pada pagi hari ini dan tetap stay tune di OSI Omah Demokrasi KPU Kota Madiun. Selamat berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.